Berdasarkan beberapa argumen tentang konsep dan definisi jasa, dapat disimpulkan bahwa jasa adalah proses penyampaian sesuatu yang tak berwujud kepada pihak lain sehingga berguna, bermanfaat, dan mendapatkan kepuasan atas apa yang ditawarkan. Kotler dan Keller menyatakan bahwa jasa dikategorikan menjadi 5 atau yang sering disebut service mix. Yang pertama ada pure tangible good, berupa produk fisik murni seperti sabun mandi, pasta gigi, garam, dan lainnya. Yang kedua ada tangible good with accompanying service atau yang disebut penawaran barang fisik yang disertai dengan satu atau beberapa layanan. Contohnya dealer mobil yang menawarkan test drive, reparasi, atau penggantian suku cadang. Yang ketiga ada hybrid. Penawaran pada tipe ini terdiri atas komponen barang dan jasa yang relatif seimbang. Contohnya itu restoran siap saji yang menyediakan makanan dan pelayanannya. Yang keempat ada major service with accompanying minor good and service. Dalam tipe ini membutuhkan kapital intensif yang cukup besar untuk mewujudkannya, tetapi item jasa yang menjadi utama. Yang kelima ada pure service, yaitu penawaran pada tipe ini hampir seluruhnya adalah jasa seperti jasa tukang pijit, konsultasi psikologi, babysitter, dan lainnya. Kotler dan Keller juga membedakan 4 karakter jenis jasa tersebut yang akan berdampak pada program pemasaran. Yang pertama ada intangibility, yaitu tidak seperti produk fisik, suatu jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, ataupun didengar. Yang kedua ada heterogeneity, karena kualitas jasa bergantung pada siapa, kapan, di mana, dan untuk siapa jasa tersebut disediakan, maka jasa sangat beraneka ragam. Yang ketiga ada inseparability, jika biasanya produk fisik diproduksi dahulu, dijual lalu dikonsumsi, maka jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Yang keempat ada perishability. Salah satu karakter jasa adalah tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian masa mendatang. Studi As et al. Yang melakukan penelitian akan dampak inovasi jasa dengan pendekatan studi literatur mengkategorisasikan dampak inovasi jasa dalam 5 level, yaitu yang pertama, efek proses bisnis. Dalam level ini membahas dampak pada proses internal bisnis, kapasitas penyediaan jasa, biaya internal, produktivitas, fleksibilitas, reduksi risiko. Yang kedua, efek kapabilitas. Dalam kategori ini mencakup dalam dampak pembelajaran, budaya, pertumbuhan karyawan, dan kepuasan karyawan. Yang ketiga ada efek relasional. Dalam kategori ini didasarkan pada dampak nilai konsumen, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen, citra, hubungan mitra bisnis, dan kualitas jasa. Yang keempat ada efek finansial. Dalam kategori ini mencakup dampak pada kinerja finansial secara umum, market share, penjualan yang telah ada, atau market value perusahaan. Yang kelima ada efek kompetitif. Dalam kategori ini didasarkan dampak pada posisi persaingan, kemampuan untuk bertahan, penciptaan pasar baru, dan kinerja strategi. Inovasi jasa sebagai keunggulan bersaing. Dalam lingkungan yang terus berubah dan hyper-kompetitif, menjadi perlu bagi praktisi dan perusahaan memberikan jasa super yang dibutuhkan oleh konsumen. Service innovation menjadi salah satu jawaban untuk merespon perubahan lingkungan tersebut. Terlebih lagi, konsep inovasi jasa yang melibatkan dan menempatkan konsumen sebagai pusat dari usaha inovasi sehingga proses transformasi, informasi, dan pengetahuan akan terjadi. Dalam studi ini, kami mengambil contoh kasus yaitu yang pertama, inovasi PT Pos Indonesia dalam menjaga eksistensi dan daya saing pelayanan publik. Dalam penelitian ini, hasil yang kami dapatkan yaitu yang pertama, bentuk-bentuk inovasi PT Pos Indonesia Sidoarjo untuk menghadapi tantangan organisasi dalam inovasi produk dan proses. Yang kedua, PT Pos Indonesia telah berhasil dalam melakukan inovasi karena inovasi layanan yang ada seperti layanan pos ekspres, pos payment, wesel pos prima dan instan, perangko prisma, dan lain sebagainya memiliki sifat baru yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi jaringan online sehingga dapat diterima oleh masyarakat pengguna layanan. Yang ketiga, akan tetapi inovasi-inovasi yang ada masih belum menjawab semua tantangan organisasi yang dihadapi PT Pos Indonesia Sidoarjo.
karena inovasi produk dan proses belum mampu mengatasi masalah organisasional yang dihadapi terkait dengan kualitas dan kuantitas SDM yang ada. Kasus kedua yaitu pengaruh kualitas layanan dan inovasi layanan terhadap kepuasan konsumen pada Rumah Sakit Buah Hati Kudus. Persaingan yang semakin kompetitif menuntut rumah sakit untuk meningkatkan kualitas layanan serta menciptakan inovasi layanan yang diberikan kepada konsumen, supaya konsumen tidak beralih pada rumah sakit lainnya. Tersedia sarana dan prasarana yang memadai membuat rasa nyaman dalam menerima pelayanan yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Dari hasil penelitian terbukti bahwa ada pengaruh positif dan signifikan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas layanan yang ditingkatkan, maka kepuasan konsumen perusahaan meningkat. Selain itu, terbukti bahwa ada pengaruh positif dan signifikan inovasi layanan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini berarti semakin tinggi inovasi layanan ditingkatkan, maka kepuasan konsumen perusahaan pun semakin meningkat. Dari penelitian ini, hendaklah perusahaan mempertahankan sarana dan prasarana yang tetap dengan kondisi yang bersih, nyaman. Selain itu juga pihak perusahaan perlu mengadakan lomba balita sehat untuk menarik konsumen dalam melakukan pengobatan. Kesimpulan yang kami dapatkan dari materi ini adalah sektor jasa menjadi pusat perhatian banyak pihak termasuk pemasaran, akademis, dan praktisi. Proses inovasi jasa yang membutuhkan sumber daya yang bersifat intangible seperti ide, pengetahuan, dan skill menjadi proses inovasi jasa menjadi sangat kompleks. Oleh karena itu, proses pengelolaan sumber daya menarik perhatian perusahaan di tengah pergeseran paradigma goods dominant logic menuju service dominant logic.